di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Nama saya Evan dan nama saya Wibi. Sebelum kita nyanyi, kita panggil dulu Kak Tio. Silakan Kak Tio. Baik, sebelum berdoa, kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Oke, kita akan doa pembuka yang dipimpin oleh Eca. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur Engkau selalu menyertai hidup kami. Pagi ini kami akan memulai ibadah anak, kiranya Bapak sertai dan berkati agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Eca. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Namanya apa, Wibi? Laskar Kristus. Ayo teman-teman, berdiri. Ayo berdiri. Kita akan nyanyi dengan gerakan. Saya
Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu yang berjudul apa, Van? Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Berapa? 100. 10 aja. Benar nggak Kak Tio? Betul banget. Oke, ayo kita langsung nyanyi. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Yeay! Selanjutnya kita akan persembahan. Uang dimasukkan ke dalam amplop lalu ditulisi Komisi Anak GKJ Magua Harjo, dikasih ke orang tua supaya orang tua akan membawanya ke gereja. Selanjutnya kita akan menyanyikan apa, Evan? Kita akan menyanyikan Sakjeke Aku Nderek Gusti. Sakjeke aku nderek Gusti. Uripku tansah diberkahi. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kamarini. Sakjeke aku nderek Gusti. Uripku tansah diberkahi. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kamarini. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Terima kasih teman-teman. Kita akan berdoa persembahan yang dipimpin oleh Wibi. Silakan Wibi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan, terima persembahan kami walaupun persembahan kami sedikit, dan berkati persembahan kami supaya
bermanfaat bagi kami dan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selanjutnya kita akan nyanyi lagi. Yang judulnya apa, Evan? Lagu Perjanjian Lama. Musik. Kejadian Keluaran Imamat Bilangan, Ulangan Yosua Hakim, Rut kedua Samuel, kedua Raja-Raja, dan kedua Tawarik, Ezra Yeremia, Ester Ayub Mazmur, Amsal Pengkhotbah Kidung Agung, Yesaya Yeremia, Ratapan Yeskiel, Daniel Hosea Yoel, Amos Obadiah, Yudus Mika, Nahum Bakuk Zefania, Hagai Zakaria Maleaki. Selanjutnya kita akan doa firman yang dipimpin oleh Evan. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tolong berkati kami, Tuhan. Amin. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman yang dipimpin oleh Kak Ito. Silakan. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali, selamat bertatap muka dengan Kakak Ito melalui sekolah minggu online. Pada pagi hari ini, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita telah diberi kekuatan, diberi kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti ibadah online dan kita akan memulai pada pagi hari ini firman yang akan dibawakan oleh Kak Ito. Baiklah, sebelum kita mulai, Kak Ito mau tanya dulu. Siapa pagi hari ini yang sudah mandi? Ayo, angkat tangan siapa yang sudah mandi? Yang belum siapa? Ayo, yang belum. Mana yang belum? Mana yang belum? Ayo. Kalau mau ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kan sudah tahu jamnya jam berapa ya? Oh, jam 8. Berarti adik-adik harus mandi dulu, harus sarapan dulu. Biar apa adik? Biar adik-adik dapat fokus. Sini, fokus. Biar fokus untuk mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini. Baiklah. Sebelum Kakak Ito mau mulai firman, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini melalui sekolah minggu daring pada periode minggu tanggal 13 September 2020. Bapak, kiranya Engkau buka hati kami masing-masing agar kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Kami dapat belajar, memahami, bersukacita, memuji-muji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya nama-Mu selalu dipermuliakan. Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkan. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memulai firman pada pagi hari ini. Ayo, yang belum pegang Alkitab, ayo diambil dulu. Alkitabnya diambil dulu, ayo adik-adik. Diambil di mana tempatnya? Di rak atau di sembarang tempat, ayo. Diambil dulu. Kalau sudah ketemu, baiklah, kita buka pada Keluaran. Kita buka Alkitab kita pada Keluaran 14. Keluaran 14. Sudah ketemu adik-adik? Kalau Keluaran itu perjanjian apa ya? Siapa yang tahu? Oh iya, perjanjian lama. Keluaran itu adalah perjanjian lama.
Baiklah, kalau sudah ketemu, Keluaran 14 ayat yang ke-19 sampai yang ke-31. Baiklah, kakak itu mau bacakan ya ayat yang 19 sampai yang 31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun sampai ke tengah-tengah. Segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan, miring, dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan ke tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Sekarang kakak Ito mau tanya dulu sama adik-adik, siapa di antara adik-adik yang selalu bersungut-sungut kalau bepergian keluar kota sama papa mama, sama kakak, sama adik? Siapa ayo yang bersungut-sungut di perjalanan? Siapa? Kakak Ito mau tanya. Ternyata ada ya? Ternyata ada yang bersungut-sungut ya? Pasti di perjalanannya mesti menjahilin adiknya. Akhirnya adiknya nangis, terus bertengkar di dalam mobil. Terus ada yang teriak-teriak, kok lama banget sih Pak perjalanannya, kapan sampainya? Akhirnya marah-marah. Terus
Apa yang dilakukan adik-adik? Akhirnya adik-adik bersungut-sungut, marah. Terus adik-adik sebel sama orang tua. Tadinya perjalanannya menyenangkan, sampai tujuan dengan cepat. Terus kita berlibur, kita sampai tujuan, kita bersenang-senang. Ternyata apa yang didapatkan adik-adik? Ternyata rasa capek, rasa emosi, marah, jengkel, tidak sampai-sampai. Kira-kira perbuatan seperti itu dibenarkan apa tidak, Dek? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oh, ternyata tidak dibenarkan ya. Perbuatan seperti itu ternyata tidak boleh. Adik-adik harus nggak boleh seperti itu. Adik-adik harus tetap sabar, tetap menikmati perjalanan, ya kan? Tidak boleh mengganggu adiknya dalam perjalanan, tidak boleh marah-marah, ya. Pokoknya nikmati aja perjalanan. Nah, seperti ini, seperti bangsa Israel yang ada di Keluaran 14 ini. Bangsa Israel itu harusnya bersyukur ya adik-adik ya. Harusnya bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi bangsa Israel. Bangsa Israel dijanjikan mau dibebaskan dari perbudakan yang selama ini berjalan bertahun-tahun. Bayangin aja, bangsa Israel itu di tanah Mesir itu satu, tidak punya tempat, ya kan? Selalu menjadi budak. Bahkan mereka diperlakukan tidak semestinya. Lapar, haus, merasakan sedih, susah. Kalau capek ataupun sakit, mereka tidak ditolong ataupun diobati, tapi dicambuk oleh tentara Mesir. Makanya itu Tuhan berjanji sama bangsa Israel bahwa akan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, yaitu tanah yang subur makmur. Tanahnya dapat ditanami macam-macam tanaman. Terus masyarakatnya nantinya itu bebas mau melakukan apa aja. Bekerja tidak ada yang melarang, tidak ada yang istilahnya mencambuk ataupun keras kepada mereka. Lalu apa yang dilakukan bangsa Israel kepada Tuhan? Ternyata mereka itu nggak pernah bersyukur adik-adik. Mereka hanya bersungut-sungut. Di dalam proses perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka itu di perjalanan selama ini mengeluh. Banyak mengeluh. Ini kapan sampainya? Marah-marah. Terus mereka itu pokoknya melakukan hal-hal yang tidak baik lah. Mereka berusaha untuk berpaling sama Tuhan. Mereka tidak taat sama Tuhan. Terus mereka melakukan perbuatan dosa. Lalu Musa ditegur sama Tuhan. Musa, kamu harus ingatkan bangsa Israel itu untuk selalu taat kepadaku. Karena kalau mereka tidak taat, aku akan berikan mereka penghukuman. Nah, akhirnya benar ya, Musa yang ditunjuk sama Tuhan, yang diberi kuasa, diberi roh kebenaran sama Tuhan. Akhirnya Musa memberi peringatan kepada bangsa Israel untuk selalu taat akan Tuhan, untuk selalu tunduk sama Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Selama perjalanan itu adik-adik, bangsa Israel itu selalu melakukan kesalahan,
banyak melakukan kesalahan, banyak ketakutan. Karena apa? Karena di satu sisi ternyata pasukan Fir'aun, pasukan bangsa Mesir itu mereka mengejar perjalanan bangsa Israel. Nah kan takut ya, bangsa Israel itu nggak bawa apa-apa, tidak bawa senjata, dia hanya jalan kaki. Terus dia ngikuti kemana Musa pergi, kok diikuti terus. Itu dia nggak apa-apa, nggak bawa apa-apa. Lalu mereka tahu bahwa prajurit-prajurit Fir'aun itu mengejar mereka. Terus pokoknya dengan kuda-kuda, dengan prajurit yang terlatih, dengan senjata yang lengkap, dengan peralatan yang memadai lah. Terus makanan yang cukup, rangsum yang cukup. Akhirnya mereka sempat adik-adik sempat takut ya, sempat sedih, sempat takut, sempat tidak percaya sama Tuhan lagi, sempat meragukan Tuhan dan meragukan Musa sebagai pemimpin mereka. Tapi Tuhan berpesan sama Musa, bawalah bangsa Israel menuju tanah Kanaan, dan biarlah mereka menuju tanah yang telah kujanjikan sama mereka. Itu kata Tuhan. Terus benar ya, Musa jalan dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat, dengan berserah kepada Tuhan. Akhirnya Musa memimpin bangsa Israel. Apa yang dilakukan Musa, adik-adik? Musa membimbing bangsa Israel melalui perjalanan yang panjang, melalui tanah yang tandus, melalui padang gurun. Akhirnya mereka berkemah juga. Akhirnya mereka melanjutkan lagi perjalanan. Akhirnya hingga suatu saat sampai di pinggir laut. Tapi Musa sempat ragu juga. Wah, kita ternyata sudah sampai di pinggir laut. Sudah buntu ini jalan keluarnya. Kita harus pakai apa? Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk menengadakan tongkatnya. Tongkatnya di atas ya, dinaikkan ya tongkatnya. Lalu terus diturunkan ke tanah. Jreng. Apa yang terjadi, adik-adik? Ternyata lautnya itu membelah jadi dua. Akhirnya airnya itu di tengah itu nggak ada airnya. Akhirnya bergelombang ke atas gini, kanan kiri. Wah, gini ya lautnya. Akhirnya bangsa Israel dapat melewati itu. Melewati perjalanan di tengah laut. Sungguh luar biasa ya adik-adik ya, kuasa Tuhan ya. Air laut aja dapat dibelah melalui tongkat Musa. Akhirnya mereka berjalan melalui tengah laut. Terus setelah melewati perjalanan itu, mereka juga melihat ternyata di belakang sudah dekat itu pasukan Fir'aun yang mengejar-ngejar mereka. Nah, akhirnya dipercepat nih jalannya. Ayo cepat. Nah, setelah bangsa Israel melewati lautan, akhirnya sudah selamat sampai di tepi laut di ujung itu. Lalu apa yang terjadi dengan pasukan Fir'aun? Dia juga tetap mengejar sampai tengah laut. Setelah di tengah laut, tiba-tiba kuasa Tuhan terjadi lagi, adik-adik. Lautnya itu langsung menutup yang tadinya gelombang gini, naik gini, ya toh? Terus langsung menutup. Wah, gini. Akhirnya semua pasukan Fir'aun mati. Tidak ada yang tersisa. Sungguh ya adik-adik ya, kuasa Tuhan luar biasa. Mereka akhirnya
merasakan, oh ternyata selama ini kekhawatiranku, kesedihanku, ketakutanku, ketidakpercayaanku sama Tuhan itu ternyata salah, adik-adik. Bangsa Israel yang selama ini bersungut-sungut, terus banyak mengeluh, itu akhirnya disadarkan dan diingatkan oleh Tuhan melalui Musa. Akhirnya setelah hal itu terjadi, mereka semakin takut akan Tuhan, semakin tunduk sama Tuhan, dan semakin taat sama Tuhan. Dan sama Musa mereka patuh juga. Pokoknya apa yang diperintahkan Musa, itu berarti apa yang diperintahkan Tuhan. Akhirnya bangsa Israel dapat dibawa oleh Musa sampai ke tanah Kanaan dengan selamat. Dan itu tidak banyak ya adik-adik, banyak yang sudah meninggalkan Tuhan, banyak yang sudah lari sama Tuhan, karena Tuhan tidak tidak ingin jumlah banyak. Tuhan tidak ingin bangsa Israel sangat lemah. Tuhan ingin bangsa Israel menjadi kuat. Karena bangsa Israel ada bangsa pilihan Allah. Maka dari itu adik-adik, ingat, kalau adik-adik mengalami masalah, adik-adik mengalami hambatan ataupun perasaan yang sedih, perasaan yang marah, perasaan yang tidak enak, adik-adik jangan terus marah-marah. Jangan ya adik-adik ya, jangan terus marah aku gini, jangan. Adik-adik harus sabar, harus minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, aku hari ini ada PR yang sulit, tolong Tuhan. Bagaimana cara mengerjakannya Tuhan? Pasti ada jalan. Tuhan, aku ingin punya mainan yang pakai remote Tuhan. Jangan khawatir adik-adik, pasti ada jalan. Suatu saat pasti akan dikabulkan oleh sama orang tua. Jadi kalau adik-adik suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk istilahnya, terus suka jahili adiknya, pokoknya perbuatan-perbuatan itu adik-adik nggak boleh lakukan ya adik-adik ya. Adik-adik tetap harus sabar, harus lebih dewasa, harus selalu bijaksana, patuh sama orang tua, nurut sama orang tua, tidak boleh ngeyel. Gitu ya adik-adik ya. Pesan kakak itu, adik-adik tetap harus takut sama Tuhan. Banyak berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, agar adik-adik dimudahkan ya, baik dalam belajarnya, dalam bersikap, dalam bertutur kata, bertingkah laku, bersosial. Semoga adik-adik dimudahkan. Itu ya adik-adik ya. Jadi firman Tuhan berbicara kepada kita, anak-anaknya, supaya kita sama adik-adik untuk selalu takut akan Tuhan, untuk selalu taat sama Tuhan, dan tidak boleh marah-marah. Gitu adik-adik ya. Semoga firman dari kakak Ito dapat menjadikan pembelajaran bagi kita semua, agar kita selalu takut akan Tuhan dan selalu ingat sama Tuhan. Dan jangan lupa berdoa. Terima kasih Kak Ito.
Selanjutnya kita akan prakarya yang dipimpin oleh Om Anggoro. Silakan Om Anggoro. Halo, selamat pagi adik-adik. Bersama dengan Om Anggoro sekarang kita akan prakarya. Untuk prakarya saat ini kalian tadi sudah melihat ya, banyak sekali ada tanaman hias di sini, berbagai macam tanaman hias untuk bisa kita nikmati keindahannya. Sekarang kita akan mulai prakarya kita menanam tanaman hias untuk mengisi waktu luang. Oke, sekarang kita akan sediakan potnya. Sekarang ini potnya. Nah, ada potnya toh. Sekarang kita butuh tanamannya nih. Ini tanamannya. Ya, ini tanamannya. Yuk, sekarang kita akan mulai. Yuk, kita menanam. Sekarang kita akan mulai menanam nih. Jadi untuk potnya kita isi dengan media terlebih dahulu ya adik-adik. Kita akan mengisi dengan medianya bisa dari kita beli di tempat pertanian atau ambil tanah di samping rumah. Kita isi dengan medianya terlebih dahulu. Kita isi dengan komposnya sedikit saja, terus kita aduk, lalu kita masukkan tanamannya. Jangan lupa digoyang-goyang supaya tanahnya bisa padat. Diketuk-ketuk ya supaya tanahnya nanti bisa padat dan disesuaikan ukuran tanamannya geser ke kanan atau ke kiri. Nah, sudah jadi. Selamat mencoba. Selamat untuk menikmati tanamannya, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar, gunakan hand sanitizer, dan jangan lupa tetap stay di rumah dan selalu berdoa. Dadah, sampai jumpa lagi. Terima kasih Om Anggoro. Teman-teman jangan lupa ya karyanya difoto lalu dikirim ke saksi kecil. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Tuhan di Dalam Rumahku, yang dua bahasa ya teman-teman, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ibadah sudah selesai. Mari kita berdoa penutup yang dipimpin oleh Dek Bara dan Nada. Silakan. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah online ini sudah selesai. Berkatilah anak-anak yang dengar firman Tuhan ini sama guru sekolah minggu ini yang tadi nyanyi. Berkatilah. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Dek Bara dan Nada. Kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Ito, Om Manggoro, Eca, Dek Bara dan Nada. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Teman-teman jangan lupa stay protokol kesehatan ya, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.